Saya begitu kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini di bawah Ketua Umum Ketum yaitu Bapak Erick Thohir. Baru-baru ini, Timnas Indonesia meraih medal emas sepak bola di SEA Games 2023. Sebagai juara, ini bisa menjadi awal kebangkitan bola sepak Indonesia. Namun, saya tertanya-tanya siapakah Bapak Erick Thohir ini guys? Adakah beliau ini suatu ketika dulu merupakan salah seorang atlet negara Indonesia? Dengan pola pemikirannya yang begitu cerdas, Timnas Indonesia saat ini telah menjadi perhatian oleh juara dunia sepak bola yakni Argentina. Dikabarkan tanggal 19 Juni ini kedua negara ini akan mengadakan perlawanan perdana di Indonesia. Jadi saya pun mencari, akhirnya saya terjumpa satu video dari channel siapa sebenarnya. Ini ada biodata Bapak Erick Thohir. Jadi di sini sama-sama kita tengok siapakah beliau ini sebenarnya. Jadi sebelum kita lanjut, support juga ini channel siapa sebenarnya ya guys, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi mari kita saksikan siapa sebenarnya Erick Thohir ini. Jadi saya jadi penasaran guys mau mengetahui Erick Thohir ini Ketua Umum PSSI. Nah, jadi ayo langsung saja kita tengok biodata dan profil Encik Erick Thohir. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Jom. Eksistensi nama besar keluarga Thohir lebih dulu dimulai melalui sosok ayahnya, ini ayahnya, Muhammad Thohir, atau yang lebih populer dengan panggilan Teddy Thohir. Teddy Thohir, salah satu perintis Astra Group yang memulai kisah perjalanan bisnisnya dari nol. Dia nih seorang jejak sebagai pengusaha inilah yang kemudian diteruskan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Ini dia punya adik-beradik ya? Potongan Oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Edna Thohir yang merupakan Tionghoa, namun kemudian memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Sedangkan sang ayah berdarah Lampung. Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth Chandra. Nama anak-anak beliau adalah Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afria Thohir. Tapi nampak masih macam muda kan guys? Haji Erick Thohir, Bachelor of Arts, Master of Business Administration, orang kaya adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia, yang kini tengah menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9, pada Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Saya tengok ya guys, dia baru-baru ini membawa lagi pemain-pemain profesional dunia ya, datang ke Indonesia. Macam ada 4 orang tuh. Nanti saya akan react itu yang pemain-pemain legenda dia bawa datang ke Indonesia, bertemu dia kasih jumpa dengan Timnas Indonesia. Ini baru saya nampak satu perubahan yang besar saat Erick Thohir ini menjadi Ketua Umum PSSI. Jadi di situ ada perkara baru yang dia pergi lakukan saat menjadi Ketua Umum ini. Mantaplah begini. Beliau dilantik sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Baru lagi. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ditugaskan Jokowi untuk mengelola 142 badan usaha milik negara, BUMN, dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, Erick Thohir diketahui memiliki total kekayaan sebesar 2.298.938.263.854 rupiah. Begitu berharta. Jadi saya tengok bila dia dilantik menjadi menteri dengan kekayaan yang sedia ada, potensi untuk ketirisan itu tidak ada lah. Kalau tengok, sebab dia sudah mempunyai keuangan yang kukuh, buat apa lagi mau rasuah begitu kan? Jadi di sini nampak kebijakan Presiden Jokowi melantik dia menjadi menteri lagi mengukuhkan lagi. Patutlah awal-awal dia sudah menunjukkan satu reputasi yang baik ya terhadap sepak bola lah. Saya tengok di sini sepak bola Timnas Indonesia banyak perkembangan yang menarik saat
bawah dia punya sebagai ketua umum ini. Mantap guys. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 359.401.100.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin sebesar 3.145.500.000 rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 27.996.250.000 rupiah. Semua ratus juta. Surat berharga sebesar 1.724.756.124.100 rupiah. Kas dan setara kas sebesar 88.431.439.694 rupiah. Harta lainnya sebesar 285.332.065.207 rupiah. Kemudian Erick Thohir memiliki hutang sebesar 176.124.215.147 rupiah. Jumlah harta kekayaan. Jiwa sebagai seorang pebisnis sudah tampak sejak dirinya masih kecil. Saat masih berumur 9 tahun, dirinya mencoba berbisnis dengan berjualan biji karet sebagai mainan aduan populer pada zaman itu. Masa dia kecil lagi sudah ada jiwa peniaga itu. Itu yang dia menjadi seorang usahawan yang berjaya. Bermula dari awal kecil. Sama juga saya tengok macam ada satu orang yang mualaf juga yang mencipta masjid 1000 masjid tuh. Siapa? Muhammad Amka kah? Muhammad Amka. Begitulah dia punya nama kalau tidak silap. Jusuf Amka. Jusuf Hamka dia ketika kecilnya dulu dia berjual-jual kacang-kacang. Saya tengok pengalaman hidupnya di Istiqlal, dia berjualan kacang sampailah dia menjadi seorang jutawan pengusaha tol di Indonesia. Jadi bermula dari bawah sebenarnya untuk menjadi seorang yang berjaya. Jadi Erick Thohir ini saya tengok dia sudah mempunyai ciri-ciri itu. Apabila dilantik menjadi menteri, akhirnya dia dapat mengimbangi dia punya keadaan ekonomi dengan dia punya suasana pekerjaan. Itu baru merasa bosan dengan menjual biji karet, Erick bersama teman-temannya memutarkan modal dengan berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. Sejak kecil hingga SMA, Erick menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, kemudian berkuliah di Amerika Serikat. Gelar sarjana, melalui jurusan periklanan sukses diselesaikannya di Glendale Community College. Kemudian pada tahun 1993, dilengkapi gelar master di Universitas Nasional California, melalui jurusan Business Administration. Tujuan ayahnya, Teddy Thohir menyekolahkan Erick sampai tingkat SMA di Indonesia, lalu memilih Amerika Serikat saat kuliah. Memang keinginan Teddy Thohir, agar Erick seimbang dalam proses pendidikannya. Kan seimbang. Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa teman-temannya, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi, beliau kemudian mendirikan Mahaka Group. PT Mahaka Media Terbuka, Perseroan, didirikan di Jakarta tanggal 28 November tahun 1992. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari tahun 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas muslim di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Mahaka Media sampai tanggal 30 Juni tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2010, dirinya hanyalah komisaris. Perusahaan ini membeli Republika, surat kabar, pada tahun 2001, saat berada di ambang kebangkrutan dari ayahnya, serta Jacob Utama, yang merupakan pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, yang merupakan pendiri Jawa Pos. Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Memperbesarkan lagi dia punya syarikat nih, perusahaan. Setelah meluncurkan stasiun televisi Jak TV untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang berfokus pada masyarakat perkotaan. Pada tahun 2007, dia punya Mahaka memperkenalkan radio 98.7 Gen FM, dan 101 Jak FM, melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss FM, Hot FM, dan Mos FM, serta penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya, yang terdiri dari Prambor FM, Delta FM, dan Female banyak Radio. ini guys. Beliau juga mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, serta digital. Ini, kalau pengiklanan media gitu, ini satu kekuatan Erick Thohir
untuk mempublishkan aktivitinya dan juga pencapaian-pencapaian serta mempromosi timnas Indonesia. Nah, ini kelebihannya guys. Wow, kemudian mantap. pada tahun 2008, bersama dengan Anindya Bakri, Erick Thohir mendirikan TV One dan situs berita FIFA News. Oh, TV Pada One. tahun 2014 sampai tahun 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Erick yang gemar olahraga bola basket ini, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi periode tahun 2006 sampai tahun 2010. Dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara, SEABA, sejak tahun 2006. Kemudian pada tahun 2011, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Wow. Selain itu, pada tahun 2012 beliau dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Setelah sukses menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asian Games, beliau kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Mantap. Erick Thohir diketahui merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Selain itu, dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA, ketika dirinya membeli saham Philadelphia 76ers. Kemudian pada tahun 2012 lalu, Erick dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Luar negara, Bah. Erick Thohir percaya potensi bisnis sepak bola dan dibuktikannya pada September tahun 2013. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin saham mayoritas dengan memiliki saham klub Internazionale, atau Inter Milan, sebesar 70%. Wow. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai Presiden klub Inter Milano, menggantikan Massimo Moratti. Presiden klub Inter Milan. Ini tim yang hebat nih guys. Namun pada tahun 2016, beliau melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan asal China, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan Presiden klub diserahkannya kepada Stephen Zhang. Bersama Anindya Bakri, Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United pada tahun 2019. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham umum luar biasa, RUPSLB, PT Persis Solo Saestu, PSS, yang digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2021, nama Erick Thohir masuk ke dalam manajemen baru Persis Solo, selain nama Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho. Kaesang. Mengenai rincian kepemilikan saham PT PSS, diketahui bahwa Kaesang Pangarep memiliki saham sebesar 40%, kemudian Kevin Nugroho sebanyak 30%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki saham sebesar 20%. Sedangkan 10% saham sisanya merupakan milik dari 26 klub internal Persis. Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka, yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Masya Allah. Beliau juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya, yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. Gitu ya, dia punya biodata Erick Thohir. Inilah sebenarnya baru saya tahu dia nih seorang pengusaha dan mempunyai klub serta pernah menjabat sebagai presiden ya untuk klub-klub luar negara. Jadi patutlah dia punya hubungan dengan luar negara ya, dari segi sukan sangat rapat. Itu yang saya nampak, sehingga kan dia boleh menjemput seperti Argentina, lepas tu dia membawa lagi pemain-pemain sepak bola dunia legenda tu ke Indonesia. Jadi nampaknya di sini dengan dia punya jaringan yang sangat besar dan pengalaman serta dia punya hubungan dengan orang di sekeliling sangat rapat, itulah memudahkan Erick Thohir ini sebenarnya untuk arena dari segi sepak bola. Jadi saya tertanya-tanya sebenarnya guys, itulah saya tengok adakah dia ini seorang atlet, sebab dia punya pola pemikiran ini sangat pantas ya, sangat cerdas. Sebab tengok saja bila dia menjadi ketua
umum PSSI, banyak perubahan dan juga kemajuan yang dikecapi oleh timnas Indonesia. Jadi ini harus dicontohi, patut dibanggakan. Sebab dia punya cara kerja ini saya tengok betul-betul ikhlas dan jujur, guys. Jadi mungkin mana-mana negara boleh tiru cara dia. Sebagai ketua umum nih, ketua umum nih dia kena banyak jaringan juga sebenarnya untuk memudahkan urusan begitu. Seperti yang akan bakal berlaku nih 19 Juni ini, Argentina akan datang ke Indonesia. Ini hasil network Erick Thohir yang saya tahu. Jadi rupa-rupanya dia ini seorang pengusaha. Jadi bila dia menjadi menteri begini, seorang pengusaha dengan mempunyai kekayaan yang sedia ada, rasanya timnas Indonesia akan bertambah mantap lagi selepas ini, guys. Saya yakin dan percaya dengan kepimpinan Bapak Erick Thohir ini, Indonesia dari segi sepak bola akan lebih ke hadapan lagi. Sebab tengok sekarang ni pun sudah nampak kelihatan ya, dengan kemenangan timnas Indonesia di SEA Games. 32 tahun tuh penantian, akhirnya Indonesia dapat meraih medal emas. Lepas tu dapat lagi berlaga dengan ini Argentina, juara dunia, guys. Ini juara dunia 2022 Qatar, guys. Datang memberi penghormatan kepada timnas Indonesia, satu padang dengan timnas Indonesia, bukan kaling-kaling perkara seumpama ini. Nah, jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.